Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira, bisa dipanggil Fira. Saya mahasiswa Profesi Nors dari Stikes Panakukang Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang halusinasi dan jenis-jenis halusinasi, faktor penyebabnya, cara pencegahan, dan cara merawat pasiennya. Apakah adik-adik bersedia? Iya. Oke, untuk materi pertama, halusinasi itu ada terbagi atas 4. Yang pertama, halusinasi pendengaran, artinya dia mendengar sesuatu yang palsu, sesuatu yang hanya bisa didengar oleh pasien itu sendiri atau orang itu sendiri, tapi orang lain tidak bisa mendengarnya. Yang kedua, penglihatan, artinya dia melihat sesuatu yang palsu juga, yang hanya bisa dilihat oleh pasien sendiri, tapi orang lain tidak bisa lihat. Yang ketiga, itu penghidu atau penciuman, artinya dia kayak mencium sesuatu tapi kita orang normal itu tidak mencium apa-apa, tapi pasien itu merasa ada bau-bau yang tidak menyenangkan atau bau menyengat. Nah, yang terakhir itu perabaan, artinya dia tuh kayak berhalusinasi atau membayangkan sesuatu itu dipegang atau diraba, tapi saat kita lihat itu tidak ada. Misalkan dia kayak, oh ini kulit saya kasar, padahal kita lihat tuh dia tidak, kulitnya bagus. Nah itu, dimana pengertian halusinasi itu adalah persepsi sensori yang palsu, yang tidak normal, artinya kayak hanya pasien saja yang bisa mendengar, melihat, meraba, dan merasakan stimulus palsu itu. Nah, untuk cara tanda dan gejalanya, yang pertama itu kita jangan bilang pasien ya, kita bilang teman saja atau klien. Klien itu dia merasa dia suka tertawa sendiri, senyum sendiri, suka marah-marah. Nah, yang keempat, dia suka mengisolasi diri sendiri, artinya menarik dari pergaulan, menarik dari orang lain, suka menyendiri. Setelah itu yang kelima, mukanya selalu tegang. Ini kayak selalu tidak bisa tersenyum, susah untuk tersenyum. Pokoknya mukanya selalu tegang. Nah, untuk faktor penyebabnya, yang pertama itu biologis, artinya ada kerusakan di otaknya atau proses tumbuh kembangnya yang bermasalah dari kecil. Faktor yang kedua, psikologisnya, artinya ada dia tekanan atau penolakan dari lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, itu faktor sosial budaya, artinya ada kerusuhan atau bencana alam yang pernah dialami oleh pasien tersebut sehingga pasiennya itu dapat merasakan halusinasi atau membayangkan sesuatu yang lama terjadi tapi dia masih merasakannya sampai sekarang. Nah, untuk kita sebagai keluarga pasien, apabila mendapat teman-teman kita atau orang lain yang dengan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, cara yang pertama itu untuk mengatasinya, pertama, ajak mereka berbicara. Apabila mereka mulai tersenyum sendiri dan marah-marah sendiri atau ketawa-ketawa sendiri, ajak mereka bicara. Yang kedua, libatkan dalam aktivitas harian atau kegiatan harian bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik. Yang ketiga, buat dia sibuk melakukan aktivitas harian. Sampai di sini penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Tidak ada? Ada? Oh ya, tadi saya lupa ya, satu. Cara untuk menghentikan halusinasi itu ada 4 cara. Yang pertama itu menghindari halusinasi, kedua minum obat secara teratur, yang ketiga bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang keempat melakukan aktivitas harian. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu cara menghilangkan halusinasi. Pertama itu menghardik halusinasi atau menghentikan halusinasi. Yang pertama, tutup kedua telinga pasiennya, kedua telinga, lalu katakan pergi, jangan ganggu saya, kamu suara palsu. Itu yang pertama, artinya menghardik. Yang kedua, cara minum obat ada yang benar. Yang pertama, benar pasiennya, artinya benar nama pasien yang diberikan obatnya. Kedua, benar obat yang diberikan, benar nama obat yang diberikan. Ketiga, benar dosis atau takaran obat yang diberikan kepada pasiennya. Yang keempat, benar waktu pemberiannya. Ada 3 macam. Itu tergantung dari jadwal minum obatnya. Ada yang mulai dari
8 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Ada juga yang mulai dari jam 9 siang, jam 3 sore, dan jam 9 malam. Nah, untuk cara apalagi itu minum obatnya. Waktu itu yang kelima, cara itu apakah obat itu disuntikkan atau diminum. Itu melalui dia harus makan dulu pasiennya. Nah, yang terakhir itu dokumentasi. Benar, dokumentasi artinya kayak obat yang diberikan kepada pasien atau klien itu harus dicatat di buku pencatatan obatnya atau pencatatan obatnya. Nah, setelah itu untuk cara ketiga itu bercakap-cakap. Artinya mengajak pasien itu untuk bercakap-cakap dengan orang lain apabila merasakan atau mengalami tanda-tanda gejala. Dia sudah mendengar, melihat, merasa atau mencium hal-hal yang hanya dia saja yang bisa merasakannya, kita tidak. Yang terakhir, keempat, melibatkan mereka dalam aktivitas harian. Misalkan membersihkan tempat tidur, menyapu halaman, membersihkan rumah, dan kegiatan-kegiatan harian lainnya. Nah, sampai sini ada yang bisa ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Yang tentang minum obat. Minum obatnya. Iya. Yang bagian apanya yang kurang jelas? Yang 6 itu. Yang 6 itu, oke, saya akan jelaskan yang 6 benar obat ya. Yang pertama itu benar pasien. Artinya benar obat yang akan diberikan ini pasiennya benar. Walaupun nama sama, tapi itu ada yang nomor rekam medisnya itu beda. Harus dipastikan nama obat yang tertera di pasien itu benar dengan pasien diberikan. Nah, yang kedua, dosis obatnya, takarannya. Apakah 1 tablet atau 2 tablet sekali minum. Yang ketiga, waktunya. Apakah itu jam 9 malam, jam 8 pagi, atau jam 2 siang. Itu tidak boleh, misalkan jadwalnya itu jam 9 pagi. Kita kasih jam 10 malam, jam 10 pagi. Jangan, itu berarti jam itu sudah berubah. Itu harusnya tepat waktu. Nah, tepat takaran, dosisnya kan tadi itu benar pemberiannya. Benar pemberian artinya apakah itu dia disuntik, obat itu disuntik atau diminum. Nah, yang terakhir itu benar dokumentasi. Benar nama obat yang diberikan dengan catatan yang ada pada kita atau pada keluarga pasien. Apakah saudara masih ada yang bisa mau ditanyakan atau kurang jelas lagi? Tidak. Tidak ada? Iya. Oke, sampai sini penyuluhan saya. Jika ada yang kurang jelas bisa hubungi saya sesuai dengan nomor kontak saya yang tadi. Terus saya ingatkan lagi, jika ada pasien atau keluarga yang merasakan gejala-gejala yang saya tadi sebutkan, misalkan bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, suka menarik diri, mengisolasi diri sendiri. Jadi kan COVID sekarang, jadi isolasi diri itu beda lagi. Oke, dia menarik diri dari pergaulan, menarik diri dari lingkungan sekitarnya, dan menarik diri dari keramaian. Ya, itu segera laporkan ke petugas kesehatan terdekat, atau apabila sudah mencederai diri sendiri atau orang lain, segera bawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi